akan menjelaskan yang pertama, yaitu sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, struktur perbankan Indonesia terdiri atas dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai struktur perbankan syariah terdiri atas dua jenis bank, yaitu Bank Syariah Umum dan Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Baik, kita lanjut ke pengertian bank BPRS. BPRS adalah usaha bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat, khususnya kepada segmen mikro dan menengah. BPRS memiliki beberapa ciri khas, yaitu 1. Berbasis syariah, 2. Berorientasi pada masyarakat, 3. Bersifat inklusif, dan yang keempat bersifat berkelanjutan. Adapun tujuan BPRS, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan, terutama tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi. Ketiga, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Selanjutnya, strategi operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip operasional BPRS tidak jauh beda dengan prinsip yang digunakan pada bank syariah. Prinsip tersebut yaitu 1. Prinsip simpanan murni. Di antaranya adalah prinsip simpanan murni. Prinsip bagi mencapai operasionalisasi BPRS tersebut diperlukan operasional sebagai berikut. Yang pertama, BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Yang kedua, BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Yang ketiga, BPRS mengkaji pangsa pasar sehingga kejenuhan serta tingkat kompetitifnya. Adapun peran BPRS dalam perekonomian, yang pertama, meningkatkan akses pembiayaan. BPRS menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil dan menengah yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan yang diberikan BPRS dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPRS membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kesejahteraan. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. BPRS mendorong kegiatan usaha yang halal dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pendirian usaha pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama, syarat pendirian BPRS. Dalam mendirikan BPRS harus mengacu pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki selama lembaran ketiganya pasal 23. Sedangkan bentuk badan hukum pendirian BPRS dapat berupa salah satu dari perusahaan daerah, koperasi, atau perseorangan terbatas pasal 21 ayat 2.
Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan, ketentuan terbaru mengenai tata cara pendirian dan kegiatan usaha BPRS diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 825 PBI 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 817 PBI 2004. Persetujuan prinsip dan izin usaha. Yang pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR Syariah. Yang kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan. Pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, kepemilikan dan modal. Untuk mendirikan dan memiliki BPRS berdasarkan pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 617 PBI 2004, modal yang harus disetor adalah yang pertama 2 miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kabupaten Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Yang kedua, 1 miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut pada huruf di atas. Yang ketiga, 500 juta rupiah untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf dan huruf B di atas. Sedangkan berdasarkan pasal 5, BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh yang pertama, warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Yang ketiga, pemerintah daerah. Peraturan Bank Indonesia tentang hak pendirian dan kepemilikan BPRS ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang keempat, BPRS dilarang didirikan dan atau tidak dimiliki oleh pihak bukan warga negara atau bukan Badan Hukum Indonesia. Yang kelima, BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas frase Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Syariah atau BPRS pada penulisannya, namanya, dan logo IB pada kantor BPRS yang bersangkutan. BPRS wajib memiliki pemegang saham pengendali PSP. Dalam hal BPRS tidak memiliki PSP, maka salah satu pemegang saham akan ditunjuk sebagai PSP oleh Bank Indonesia. Yang ketujuh, perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan atau terjadinya PSP baru. Tunduk kepada tata cara perubahan pemilik BPRS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggabungan merger, peleburan, konsolidasi, dan pengambil alihan akuisisi. Adapun kesimpulannya, BPRS adalah usaha bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank BPRS meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat. 2. Menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi. Yang keempat, memindahkan uang. Dan yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Hello! My name's Aaron, and I'm a 2D animator and illustrator stationed in Quebec.